Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Apalagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Kilas kabar diawali tentang Pemkot Surabaya permudah warga pantau jadwal vaksin melalui website lawan COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Kota Surabaya mengakses website lawan covid-19.surabaya.go.id untuk mengetahui jadwal vaksin yang tersedia. Sementara bagi lansia yang akan mengantri vaksin booster, secara otomatis terjadwal di dalam website lawan COVID sesuai daftar yang ada di website lawan COVID. Target siap vaksinasi booster untuk lansia ber-KTP Surabaya sebanyak 80.747 lansia sesuai dengan ketersediaan stok vaksin. Per 14 Januari 2022 kemarin telah menyasar 15.288 lansia dengan ketersediaan vaksin dosis 1 dan 2 sebanyak 11.000 dosis jenis Sinovac. Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol yang digelar di Makassar. Rakornas tersebut dihadiri para kepala Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut peran Kesbangpol sangat strategis. Selain menjalankan fungsi sebagai pemerintahan umum, Kesbangpol juga sebagai ujung tombak dalam menjalin komunikasi serta interaksi dengan kelompok masyarakat. Tujuannya tidak lain demi menjaga perdamaian dan keamanan terhadap isu-isu SARA yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Tak kalah penting, Kesbangpol akan mengawal pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 sesuai arahan Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menuturkan Makassar dipilih menjadi lokasi Rakornas karena merupakan pintu gerbang kawasan Timur Indonesia. Sepanjang 2 tahun terakhir, Sulsel menjadi barometer isu keamanan nasional. Karenanya ia berharap dalam Rakornas ini terjadi komunikasi antara jajaran Kesbangpol seluruh Indonesia, utamanya terkait bagaimana mengelola stabilitas sosial politik. Street race yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya telah digelar pada hari Minggu 16 Januari di Ancol dengan diikuti ratusan pebalap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan, street race ini nggak hanya berhenti sampai di Ancol, tapi akan berlanjut di sejumlah wilayah. Untuk itu, Fadil meminta agar jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk mencari lokasi balap jalanan legal. Di antaranya yang sudah siap adalah Serpong, yang rencananya akan digelar pada bulan depan, menyusul kemudian di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menurut Fadil, perluasan area street race legal dilakukan supaya nggak ada lagi joki yang melakukan balapan liar di jalanan. Ia juga berharap dari ajang street race ini muncul bibit-bibit pebalap motor di Indonesia. Sementara itu, tanggapan positif datang dari para peserta. Salah satunya adalah Abed yang sebelumnya sering ikut balapan liar. Ia mengaku senang dengan adanya street race yang legal ini karena sebelumnya sering dikejar-kejar polisi saat ikut balapan liar. Abed juga nggak mempermasalahkan nggak adanya hadiah untuk pemenang di event ini karena ini cuma sebatas penyaluran hobi. Namun, kemenangan tentunya dapat membuat nama bengkel yang menggarap motornya melambung. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.